saya melihat bahwa modul Nusantara ini nantinya harapannya ke depan, saya juga setuju ini harus berjalan terus ya. Harapannya ke depan justru menjadi semacam benang pengikat gitu ya untuk merajut kebinekaan kita. Dan tadi yang disampaikan saya kira jelas bahwa Indonesia ini terdiri atas begitu banyak suku bangsa ya, kita 1.100 kelompok etnik, punya 680 bahasa, punya sejarah yang sangat kompleks. Kebetulan saya saat ini sedang menyusun satu paparan untuk disampaikan dalam satu acara di Monash University itu mengenai perdagangan tripang. Perdagangan tripang ini kayak semacam hewan yang kita temukan di laut. Mungkin sebagian teman-teman kita yang berasal dari Kepulauan Maluku, dari bagian selatan Nusantara ini cukup kenal. Mungkin di Aceh juga ada, saya aja yang kurang tahu. Tetapi perdagangan ini muncul di abad ke-18 sampai yang sana. Kita ingat sejarah di Nusantara ini kalau berbicara tentang periode tersebut lazim kita sebut periode kolonial ya. Periode kolonial karena ada kekuasaan VOC. Aceh seperti kita tahu menghadapi gempuran dari Belanda selama tidak kurang dari 300 tahun ya. Baru di awal abad ke-20 boleh dibilang Belanda pada saat itu punya kekuasaan di Aceh dan itu juga tidak menyeluruh ya. Jadi Nusantara ini sebetulnya sejarahnya sangat dinamis dalam hubungannya dengan Eropa. Dan ini juga menandakan bahwa ada daya ya kalau kita sebut ketahanan atau resiliensi ya kultural yang sangat kuat di Nusantara ini. Sosok atau wujudnya dari waktu ke waktu itu sangat variatif ya, dan sudah menjadi bagi kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan ya inilah salah satu tugas utamanya ya, mempelajari ketahanan budaya yang ada di dalam masyarakat kita yang sangat beragam ini ya, dengan berbagai macam pengalaman sejarahnya. Untuk apa ya? Untuk jelas menjadi pijakan kita membangun negeri ini ke depan gitu ya. Karena seringkali modal budaya atau cultural capital ini dilupakan atau diabaikan gitu ya. Kita sibuk mencari ilmu dalam perangkat pemikiran modern ya, tentu saja sangat penting, ada banyak sains teknologi yang tidak terhindar mesti kita pelajari, tetapi hendaknya kekuatan yang datangnya dari dalam atau endogenous yang berasal dari kebudayaan kita juga mendapat perhatian ya, dan saya kira modal Nusantara ini adalah ruang yang tepat gitu ya untuk mempelajari berbagai macam ketahanan budaya yang ada di dalam masyarakat kita dari waktu ke waktu. Nah, saya sedikit bicara tentang dua hal gitu ya, bahwa ketahanan budaya ini bukan hanya penting secara sosial ya, bukan hanya penting untuk menjaga katakanlah identitas kultural kita, untuk mempertahankan kebudayaan kita, tapi juga punya dampak ekonomi. Ya, dan ini yang kadang masih kurang diperhatikan. Gitu. Padahal secara internasional di tingkat global, lembaga seperti UNESCO sudah lama ya menyadari bahwa kebudayaan ini disebutnya sebagai driver, ya, jadi sebagai pendorong dan juga enabler. Ya, jadi kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan berkelanjutan. Ya, lengkapnya mereka bilang itu driver and enabler of sustainable development. Jadi bahwa kebudayaan ini bukan semata-mata seperti kesenian dan seterusnya, tetapi merupakan himpunan pengetahuan, ya, himpunan praktek-praktek yang berkembang dari waktu ke waktu, yang jika ditempatkan dalam kondisi kita sekarang bisa menjadi pendorong dan sekaligus kondisi yang memungkinkan terjadinya sustainable development. Nah, dimensi ini masih kurang, ya saya kira dapat perhatian baik di kita sendiri, gitu ya. Dijen Kebudayaan tugas utamanya masih seperti yang dulu, ya, jadi mengurus kesenian, mengurus panggung-panggung, pentas,
Tetapi ketika saya masuk, saya juga lihat gitu ya bahwa kok kenapa ya dimensi yang sebenarnya sangat penting, punya kontribusi besar terhadap gagasan pembangunan berkelanjutan, tapi belum mendapat perhatian cukup gitu. Nah itu kemudian kita mengembangkan program, salah satunya itu adalah Pekan Kebudayaan Nasional, yang menjadi tempat ya untuk menggali berbagai macam pengetahuan, praktek-praktek tradisional gitu ya, yang juga berkontribusi terhadap kehidupan ekonomi. Dan hasilnya kita lihat sebetulnya sangat menarik ya, bahwa ternyata di dalam masyarakat kita begitu banyak atau begitu kaya ya pengetahuan yang ada, yang jika diberi sumber daya yang cukup, dukungan yang cukup, ya baik itu sifatnya perangkat peraturan maupun juga berbagai macam fasilitas, itu akan bisa berkembang dengan sangat baik gitu ya. Dan di beberapa daerah, beberapa kabupaten kota dan juga provinsi ini mulai dilakukan, ya, sudah mulai menggeliat gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih ya seperti apa sih konkretnya gitu ya, contoh gitu. Nah, ada satu industri di dunia sekarang ini yang mengalami perkembangan sangat pesat dan mungkin tingkat pertumbuhannya termasuk yang paling tinggi saat ini di antara berbagai macam industri yang ada. Industri ini dalam bahasa Inggris ya, disebut wellness industry. Terus terang saya juga belum punya terjemahannya dalam bahasa Indonesia gitu ya, karena wellness di sini mencakup kesehatan, mencakup kebugaran, mencakup berbagai macam pemikiran dan praktek yang terkait dengan tubuh kita gitu ya, misalnya kecantikan ada di dalamnya dan seterusnya. Dan wellness industry ini nilai totalnya secara global ini sekarang sekitar 4,5 triliun dolar. Ya, sangat besar, sangat besar. Dan basis dari wellness industry ini jika dilihat pada umumnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh berbagai masyarakat di dunia yang terkait dengan lingkungan alam dan kesehatan tubuh. Ya. Dan kalau kita lihat di negeri kita ini, di Nusantara ini, saya yakin semua yang hadir di sini juga pasti dalam kesehariannya berjumpa ya dengan pengetahuan tradisional terkait dengan kecantikan, kesehatan dan seterusnya. Itu di negeri ini adalah boleh dibilang gudangnya. Ya. Kenapa disebut gudangnya? Karena Indonesia adalah salah satu dari negeri yang disebut mega diversity, ya, karena spesiesnya, lingkungan alamnya begitu kaya, begitu beragam, termasuk satu di antara 5 mega diversity di dunia, ya, di samping Kongo, Brazil, New Guinea. Jadi Indonesia adalah salah satunya. Pada saat bersamaan, Indonesia juga adalah negeri dengan keanekaragaman budaya yang paling tinggi di dunia dengan 1.100 suku bangsa, 600 bahasa. Nah, jika kekayaan atau keanekaragaman hayati ini dipertemukan dengan keanekaragaman budaya yang di dalam sumbu X dan Y, maka kita akan mendapat satu matriks yang luar biasa kompleks. Ya. Dan matriks ini jika kemudian dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan, itu akan menghasilkan satu basis atau landasan ya bagi industri wellness yang luar biasa, ya luar biasa besar gitu. Saya kira sebagian dari kita mungkin tahu ya perkembangan industri seperti jamu dan berbagai macam basis dari pengobatan herbal yang sekarang sudah mulai membuka. Dan di masa COVID ini, selama 1,5 tahun ini, permintaan atau demand untuk produk semacam ini justru semakin meningkat, gitu ya. Jadi dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan gitu ya bahwa kalau seandainya saja ya kita melakukan terobosan memperkuat basis pengetahuan tradisional kita dengan bantuan sains, teknologi, itu akan luar biasa hebat. Dan ini baru satu dari sekian banyak kemungkinan untuk mengembangkan kekayaan budaya kita untuk kepentingan atau keperluan ekonomi. Tentu Bapak Ibu juga mengikuti, teman-teman juga mengikuti ya,
bahwa industri kreatif di Indonesia juga sedang tumbuh pesat gitu. Dan dalam secara global sebetulnya potensi dari kita ini sangat-sangat besar. Ya. Hanya saja itu tadi ya, landasan atau dari segi kebijakan, infrastruktur maupun juga perhatian sumber daya itu relatif terbatas. Ya, relatif terbatas. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk memperkuat semua ini. Nah, kenapa semua ini penting? Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan. Karena kalau bicara tentang sustainable development ke depan, kita nggak mungkin lepas ya dari aspek kelestarian lingkungan. Dan semua yang saya sebut tadi, industri wellness, ekonomi kreatif, adalah industri-industri yang sangat ramah lingkungan. Ya, praktis tidak ada limbah yang berlebihan, justru sebaliknya dengan praktek-praktek yang berbasis pada pengetahuan tradisional, kita sekaligus ya bisa menjaga kelestarian alam. Gitu. Karena di masa lalu orang mengembangkan pengetahuan mengenai alam sekitarnya untuk kegunaan sosial, ekonomi, dan kultural, praktis juga untuk mempertahankan kelestarian alam. Jadi sebetulnya dia sejalan. Gitu. Dan itu yang saya kira sangat-sangat diperlukan pada saat ini. Ya. Ini sebagai alternatif terhadap industri ekstraktif misalnya, yang sangat masif dan kita tahu selama 30-40 tahun terakhir ini punya dampak lingkungan yang sangat serius gitu ya. Jadi bagi saya kebudayaan ini lebih dari sekedar jauh lebih luas daripada sekedar ekspresi artistik yang seperti kita pahami dalam bahasa sehari-hari, tapi menyangkut keseluruhan gugus pengetahuan yang sangat kompleks mengenai diri kita, masyarakat, dan juga lingkungan alam. Dan arah dari kebijakan ya di bidang kebudayaan mungkin agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita fokus pada pelestarian, ya, maka sekarang kita juga sudah menuju pada pemajuan, ya, dan itu sesuai dengan amanat konstitusi pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional. Dan tentu harapannya melalui program seperti Modul Nusantara ini, kita bisa saling belajar ya, saling melihat gitu potensi yang ada di wilayah kita masing-masing, dan kemudian juga bagaimana caranya pengetahuan itu berkembang, bagaimana pertukaran itu berjalan gitu. Dan harapannya tentu seperti yang tadi disampaikan Ibu Suraya, kita bisa jalan terus ya di masa mendatang dengan program semacam ini. Tentu setelah melakukan pendalaman dan harapannya di tahun depan ya COVID sudah berlalu atau setidaknya mereda sehingga kita bisa melakukan pertemuan ini secara luring. Saya kira itu Ibu Suraya, dan terima kasih sekali lagi atas undangannya. Mudah-mudahan disampaikan ada manfaatnya buat teman-teman, dan saya juga ingin mendengar sih sebetulnya ya kalau ada masukan, pandangan, dan usulan dari para peserta terhadap program ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmar, terima kasih Bu Soraya. Dan ini langsung saja mungkin kalau ada yang mau menyambar ini kesempatan yang diberikan Pak Hilmar, silakan, saya persilakan ini. Kalau nggak ada mungkin saya mulai Pak, boleh Pak? Ini menarik sekali yang Bapak sampaikan tadi ya. Sebenarnya kita ini udah di level mana ini Pak? Dari ikhtiar yang udah Bapak sampaikan tadi dengan segala formulasi yang udah diformulakan dengan luar biasa, ya saya mengikuti terus bagaimana sepak terjang Pak Hilmar dan teman-teman dari kementerian yang lain ya, termasuk Mas Nadiem dan yang lain-lain ya. Ini udah sampai di jenjang berapa dan apa yang menjadi challenge utama dari progres yang mungkin diharapkan bisa lebih cepat mungkin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau jenjang, wah saya agak sulit bilang ya karena tingkat-tingkatnya. Cuman sebagai gambaran begini, di industri wellness dunia ya yang 4,5 triliun dolar itu bagian atau porsi yang melibatkan Indonesia itu masih sangat-sangat kecil. Ya. Untuk pariwisata misalnya, pariwisata wellness sekarang ini mendunia ya. Di Asia Pasifik ini sekarang nilainya total sekitar 260 miliar dolar. Ya, sementara di berita-berita kita lihat Indonesia masih berjuang agar sektor pariwisatanya itu bisa memiliki
nilai sekitar 20 miliar dolar. Jadi masih jauh sekali nih, masih jauh sekali gitu. Dan saya kira tantangan utamanya adalah fokus. Sering dalam pertemuan dengan teman-teman lintas kementerian lembaga dengan pelaku usaha, kita mendengar daftar potensi yang begitu panjang luar biasa gitu, kayak. Dan saya bilang problem utama kita sebetulnya adalah itu, kita punya terlalu banyak. Ya, sehingga bingung kadang-kadang gitu. Mana sih yang mau kita fokuskan ya? Mana yang mau kita utamakan ya? Dan saya kira Presiden kan bolak-balik bilang gitu, fokus ya, fokus gitu ya. Bukan karena apa, tapi mungkin karena membayangkan pentingnya ya untuk melihat potensi-potensi ini dan mengambil satu langkah yang konkret gitu ya. Dan ini yang nampaknya ya belum terjadi. Dan saya kira tantangannya besar karena kita punya begitu banyak, akhirnya kesulitan ya untuk menitik beratkan, jadi mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengembangkan aspek tertentu. Gitu. Itu tantangan yang besar karena kalau misalnya pilihan dilakukan selalu ya dalam pertemuan sering nanti kemudian kenapa kami punya tidak gitu ya. Jadi semuanya ingin agar bergerak serempak. Sementara strategi yang lebih tepat sepertinya adalah memulai dari bagian tertentu ya, dan kemudian bisa melingkupi yang lain. Dan itu satu tantangan yang di kami itu terus-menerus kita hadapi ya setiap hari gitu ya, karena jumlahnya begitu banyak, sementara yang mungkin dilakukan dengan sumber daya yang tepat itu masih sangat terbatas gitu ya. Jadi di sinilah tegangannya kurang lebih. Terima kasih Pak Hilmar. Ayo teman-teman silakan, baik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen silakan ini. Banyak hal ya. Kita kemarin saya kasih judul Kita Indonesia ini Pak Hilmar. Jadi maksud saya kita Indonesia ini kan seperti Bapak lihat kita berusaha keras ya mendukung program ini agar seperti yang Pak Hilmar sampaikan juga, selain melibatkan lebih banyak stakeholder untuk membantu percepatan dari pemahaman kita tentang apapun yang menjadi ikhtiar kita ke depan ini. Jadi jauh mana mungkin Bapak melihat tingkat partisipasi masyarakat secara luas nih, baik dari formal maupun non formal. Apakah masih ada kendala untuk bersama kita mau memperjuangkan ini, Pak? Kalau masyarakat ya dalam pengamatan dan pengalaman saya sebetulnya sangat aktif. Problem kita khususnya menyangkut partisipasi masyarakat biasanya adalah ruang bersamanya yang nggak ada. Gitu. Saya kasih contoh gitu ya. Kita punya program Bangga Buatan Indonesia gitu ya, satu program yang sangat bagus, ingin mengarahkan produk-produk dari dalam negeri, terutama dari UMKM ke pasar yang ada di dalam negeri juga, gitu ya, sehingga betul-betul bisa berjalan. Nah, sama UMKM kita tuh jumlahnya tuh luar biasa banyak ya, dalam angka juta gitu ya. Dan ini tentu menjadi tantangan gimana caranya produk-produk ya, misalnya kita sederhananya begini, kalau belanja online ya, kita masuk ke satu platform digital ya, dan kemudian cari misalnya minyak kayu putih gitu ya, kita akan dapat ratusan pilihan ya. Pertanyaannya kan dari semua itu mana yang baik ya. Ini ada problem kurasi ya, ada problem seleksi gitu ya, dan peningkatan kapasitas dari para pelaku yang saya kira penting sekali ya untuk dapat diperkuat gitu, karena kalau enggak ya tadi ya, dari sekian banyak produk, konsumen misalnya seperti saya nggak tahu tuh harus milih yang mana ya dari sekian banyak yang ada gitu, nggak punya petunjuk, nggak punya pengetahuannya, akhirnya kemudian kita ngelihat apa, harga ya. Biasanya kan suka kita bilang gitu, harga mahal biasanya nggak bohong tuh. Ya mestinya dia kualitas lebih baik gitu. Padahal belum tentu, kita nggak tahu gitu ya. Atau kemasan. Ya. Akhirnya sangat bergantung pada hal-hal yang sifatnya artifisial gitu. Nah, sudah waktunya sekarang gitu ya. Dan ini peran dari perguruan tinggi saya kira sangat sentral di sini gitu, karena punya pusat penelitian, punya kapasitas untuk menilai produk dan juga membantu organisasinya sehingga dia bisa menjadi makin kuat gitu.
Kenapa ini penting? Karena sedihnya di berbagai sektor yang produknya itu memiliki jaringan global, kita ini akhirnya diatur sama yang global ini. Ya, akhirnya kita balik nih dari zaman Belanda sampai sekarang nggak selesai-selesai itu, cuma jadi supplier gitu ya, nggak pernah betul-betul menjadi pemain atau agen yang betul-betul berperan ya di dalam perekonomian global itu, cukup menjadi supplier. Jadi saya kira partisipasi masyarakat tentu mesti difasilitasi, tapi lebih dari itu ruangnya dia bagi dia untuk bisa berkembang ya. Itu yang perlu kita cari ya. Ya, saya jujur aja kalau kita masuk ke mall di kota-kota besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan atau dimanapun juga, mungkin 70% dari yang ada di dalam mall-mall itu adalah brand global kan. Brand lokal kita masih sangat terbatas. Ruangnya untuk itu nggak ada. Padahal misalnya sekarang ini apa sih? Ya saya nggak mau sebut merek gitu. Ya produk-produk lokal kita kalahnya di mana sih sama Body Shop? Ya ini untuk terkait dengan perawatan tubuh ya. Sementara produk-produk seperti itu banyak yang asalnya dari kita juga gitu ya. Cuman karena dia yang kemas, dia atur sedemikian rupa gitu ya, kemudian dapat value yang kelihatannya bagus gitu. Ini kan problemnya berarti bukan pengetahuan, ya, bukan kualitas dari produknya, ya, tapi organisasi. Ya, jadi itu sepertinya ya, yang saya kira mencari format yang tepat ya untuk memastikan partisipasi masyarakat ini terwadahi ya, dan betul-betul bisa berkembang. Ya. Ini mungkin untuk generasi muda nih Pak Wilmar. Kemarin waktu kita menghadirkan Pak Fauzan Santa sebagai inspirator kita, jadi ada sedikit pergolakan antara generasi muda dan generasi tua nih. Walaupun kita pernah orasinya Pak Hilmar di TED itu yang mengatakan ask your parents, ask your ya. Jadi ini seperti anak muda ini galau ini Pak Hilmar. Bagaimana kita meyakinkan anak muda bahwa luar biasa loh Indonesia ini kayaknya, gimana Pak? Tapi juga teman-teman, ya saya sempat ya waktu TED itu kebetulan forumnya memang teman-teman muda ya, mereka yang undang, terus mereka tanya ya gimana sih resep gitu ya untuk memastikan pengetahuan yang tadi ya, pengetahuan tradisional segala macam itu bisa diturunkan dan bermanfaat bagi hari ini. Sering saya bilang gitu ya, banyak pengetahuan tradisional itu merupakan solusi untuk banyak hal ya. Tapi agar solusi ini efektif, pertanyaannya kan mesti tepat juga gitu ya. Masalah yang dihadapi mesti tepat juga, dan saya kira kalangan muda sekarang punya pertanyaannya. Mereka yang tahu gitu, apa sih yang menggelisahkan hari ini gitu ya, apa sih yang sebetulnya dianggap sebagai apa yang dianggap penting hari ini ya. Artinya generasi sebelumnya nggak bisa bilang, oh ini paling penting untuk kamu, ini yang harus kamu pelajari, itu pasti akan mental gitu ya. Tapi kalau dia sudah tiba pada satu masalah atau pertanyaan yang dia rasa mengganggu ya, seperti misalnya kenapa sekarang ada concern yang luar biasa pada produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya. Itu saya kira nggak lain dari kampanye yang cukup besar ya dari teman-teman lingkungan, bahwa dampak dari kerusakan lingkungan terhadap generasi Gen Z sekarang ini yang usia 20-30 itu nyata dan sangat serius ya. Generasi X, saya Pak Suraya itu mungkin cuma melihatnya sebagai, oh ya ini concern yang sangat penting gitu, kita bisa bikin advokasi dan seterusnya, tapi mungkin tidak langsung dirasakan sesuatu yang mengancam masa depan. Kalau sekarang saya bicara dengan anak-anak, saya baru pulang dari Ambon. Di Ambon saya ketemu dengan satu kelompok anak-anak usia belasan tahun. Ya, mereka sibuk mengutin sampah di laut, menanam pohon dan segala macam. Saya bilang kenapa gitu ya? Apa sih yang mendorong kalian gitu ya untuk berbuat? Umumnya mereka menjawab, ya saya nggak mau anak saya nanti hidup dalam satu lingkungan yang buruk. Sesederhana itu, gitu ya. Nah ini mereka punya masalah kan, mereka udah tahu nih bahwa tantangan persoalan bagaimana lingkungan ke depan bisa lebih lestari dan seterusnya. Nah, di mana mereka harus mencari jawabannya?
gitu. Nah, disinilah kemudian kearifan lokal dan segala macam berperan gitu ya. Jadi yang kita lakukan di Chain Kebudayaan, kita menyediakan bahannya, ya, tetapi kita nggak mengimpose, tidak memaksakannya, ya, bahwa wah ini harus dipelajari, penting ya, ini kebudayaan ya, dan seterusnya. Tetapi lebih kita pengen memberi bahan bagi pertanyaan atau masalah yang dilihat oleh kalangan muda gitu ya. Jadi harus pendekatannya menurut saya yang model-model menggurui itu udah lewat lah gitu. Itu nggak efektif gitu ya. Bukan hanya tidak adil menurut saya gitu ya. Tetapi kalaupun kemudian dipahami, diikuti dan segala macam, sifatnya artifisial di permukaan. Kenapa kamu anggap penting? Ya karena ada orang lain yang bilang bahwa itu penting gitu ya. Dia nggak merasakan sendiri gitu bahwa itu penting gitu. Jadi dan concern dari anak muda sekarang luar biasa loh. Minat terhadap kebudayaan juga saya rasakan sangat-sangat meningkat gitu ya. Antara lain karena kegelisahan itu tadi gitu ya. Soal identitas juga soal yang sangat serius sekarang ini gitu ya. Setelah gelombang Korea begitu besar 10 tahun terakhir, ternyata ada jenuhnya juga. Ya. Sekarang banyak yang dari mereka ini mulai mencari-cari gitu. Masa sih Indonesia nggak punya sesuatu yang menarik, yang hebat, yang luar biasa? Wah, kita bilang banyak sekali gitu ya. Cuma memang mungkin belum dikomunikasikan secara tepat gitu ya kepada generasi sekarang. Bagaimana generasi muda? Yuk, ada yang membantah, mungkin ada yang tidak terima, ada yang komplain, silakan loh. Silakan. Siapa nih? Yuk. Kemarin Pak Fauzan sampai sedikit sakit kepala, dia bilang ini karena mungkin orang tua aja yang seperti batu atau kita yang nggak bisa bicara prokem ini Pak. Sampai sulit ketemu ini antara yang tua dan yang muda ini. Mana Bang Fauzan nih? Bang Fauzan, silakan Bang Fauzan. Disapa tuh Pak Ilmar, Pak Muhajir, ada Dr. Muhajir juga di sini. Jadi kegembiraan Pak Ilmar bagaimana Pak melihat terapan dari MBKM ini? Karena tadi yang seperti Pak Ilmar katakan tentang pola-pola yang masih mengintervensi itu kan tidak lepas dari sistem sebelumnya yang memang sangat sulit ya Pak ya, kita keluar ya, bahkan dikasih kebebasan kita merasa nggak bebas loh Pak. Ya itu kayaknya tantangan yang serius gitu ya. Saya ngikutin Kampus Merdeka Belajar lah dari Kementerian seluruh ini kan intinya ingin mengembalikan atau memberi ruang ya bagi inisiatif yang tumbuh dari bawah gitu ya, tumbuh dari mahasiswa, dari dosen, dari masyarakat yang kemudian masuk ke dalam kampus dan seterusnya. Ini yang mau ditumbuhkan gitu. Tapi kadang saya juga lihat fenomena lucu gitu ya, misalnya kalau foto gitu, foto setelah foto formal berdiri, ini rata loh mau mahasiswa mau siapapun gitu ya. Ayo gaya bebas katanya, gaya bebas dia keluarnya cuma jempol. Gitu ya. Dikasih kebebasan aja yang keluar cuma jempol gitu. Waduh ini gimana gitu ya. Jadi kadang saya kira memang lebih dari sekedar membebaskan orang dari aturan, regulasi, kungkungan dan seterusnya gitu. Yang penting sekali untuk didorong itu adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi itu kan ada freedom from and freedom to gitu ya, dua dimensi dari kebebasan ya. Kalau lihat orang seperti John Locke dan segala macam itu kan mereka sangat menekankan itu. Bebas dari sesuatu itu satu hal, tapi bebas untuk melakukan sesuatu adalah hal lain lagi, dan program kayak MBKM, Merdeka Belajar kan sebetulnya untuk mendorong ini nih kebebasan untuk, dan itu memang nggak bisa nggak ada rumusnya gitu ya, nggak ada nggak ada resepnya ya. Itu betul-betul memang dari interaksi kita, dari pola pengajaran barangkali gitu, dari pengembangan programnya gitu. Dan saya kasih contoh, kita di Chain Kebudayaan punya program presisi namanya. Presisi ini intinya adalah metode yang menggunakan banyak sekali ekspresi artistik ya, kesenian sebagai metode ya, bukan untuk mengajar anak-anak belajar seni gitu, tapi untuk menggunakan kesenian sebagai metode belajar gitu ya. Jadi dua barang beda nih. Sambutannya luar biasa
Ya, sambutannya luar biasa. Anak-anak senang, gurunya juga senang gitu ya, karena mereka kemudian merasa, wah, dengan pendekatan seperti ini saya jadi terpacu gitu ya, karena di situ anak-anak bikin project gitu ya, apapun mereka bebas untuk bikin project ya, mau bicara tentang lingkungan boleh, mau belajar tentang sejarah boleh gitu ya. Pokoknya silakanlah untuk membuat project-project semacam itu. Nah, tantangannya mulai muncul ketika dia mau skalanya diperluas ya. Karena kalau di kelompok kecil yang sangat terbatas itu sangat menarik ya, orang sangat-sangat aktif dan sangat partisipasinya bagus sekali gitu. Tapi ketika dia diperluas, jumlahnya, volumenya itu bertambah, ya sudah mulai harus ada aturan-aturan kan. Kalau enggak kita nggak bisa pegang tuh. Ya kan nggak semuanya bisa ditangani secara telaten gitu. Kalau jumlahnya udah ribu, ya udah susah kita bicara tentang pendekatan yang sifatnya lebih intim. Gitu. Mau tidak mau harus mulai bikin aturan dan seterusnya. Nah, ketika aturan muncul, langsung itu budaya juklak kita itu keluar. Ya, ini pelaksanaan bagaimana di lapangan ya? Saya bilang begitu dibikinkan manualnya ya selesai kreativitas gitu kan. Karena yang sebetulnya diperlukan adalah ruangnya. Jadi itu tantangan ya bagi program seperti ini ya, seperti MBKM itu justru ada di situ tuh ya, bagaimana caranya memberikan ruang ya pada saat bersamaan ketika dia mulai berkembang, mulai bertumbuhan, cukup fleksibel ya untuk keperluan kita gitu. Ya, ini belum ada yang raise hand ini. Mungkin saya karena tidak memperkenalkan Pak Hilmar ya. Saya kira harusnya kita kenal ya. Siapa nih? Ayo, siapa? Pak Ahyar ya? Zulfikar. Pak Zulfikar, ini Ketua Pusat Seni Unsiah. Silakan Pak Zulfikar. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hilmar. Kenalkan saya Zulfikar dari Prodi Arsitektur. Temannya Pak Ari juga dan kawan-kawan yang lain. Saya ingin bertanya nih Pak Hilmar. Program ini sebenarnya menarik sekali karena mencoba kita menggandengkan dua hal yang berbeda, yaitu ada keberagaman dan juga ada visi ke depan ya. Tapi yang saya lihat selama ini karena kita baru coba, pengalaman pribadi saya kalau memang kita belum langsung ke lokasi, kita belum kena. Contoh waktu saya kuliah Jogja sama Ari, kalau merasakan good dan enak nikmati Jogja, itu tidak akan terkenang. Seperti sekarang ini, misalnya ada satu lagi yang perlu tadi kaitan sama UMKM. Kenapa nggak digabung dari program ini juga ada unsur uji coba ke mahasiswa. Mereka coba menjadikan komponen dari UMKM, bisa sebagai seorang promotor ataupun sebagai penghubung, ya. Bisa mereka melakukan suatu konsep tentang penjualan dan sebagainya. Jadi kalau hanya seperti sekarang ini kita bebannya hanya mencari lokalitas, tapi ternyata mahasiswa pun jenuh gitu. Padahal kalau kita lihat banyak program di MBKM ini yang bisa kita sandingkan. Contoh misalnya ya, seperti UMKM ini. Banyak program dari menteri dan juga di kampus, tapi setelah itu jadi terdiam atau lebih cenderung sporadis, hanya satu event selesai. Nah, mungkin ke depan Bapak bisa menyarankan bahwa ada kontinuitas suatu program ya, tidak hanya sekali mereka dapatkan Pak. Karena kalau saya tahu MBKM ini kan cuma sekali dalam seumur hidup mereka kuliah. Bagusnya mereka bisa ada kelanjutannya setelah mereka tamat program ini, ada nggak kelanjutan setelah mereka tamat? Jadi ada gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, ini langsung ya. Ya, silakan Pak Ari. Ya, saya setuju sekali gitu ya bahwa memang MBKM ini nggak bisa berdiri sendirilah gitu ya. Kemudian setelah 1 tahun terus kita anggap masalah selesai, orang tercerahkan semuanya gitu ya. Terus dan itu memang pentingnya, saya kira ketika kita membuat programnya, ketika merumuskan programnya. Sebentar, maaf Pak. Ini Pak Poldan di mic nih. Oh gitu, oke. Lanjut. Ada. Ya, itu saya kira ketika program ini dirancang, sudah mesti juga dibayangkan apa yang kita lakukan setelah programnya berakhir gitu ya. Tadi kita coba misalnya lihat UMKM itu tadi ya. Menurut saya dia bisa berlanjut ya ketika kementerian lembaga yang lain juga diberi informasi ya bahwa orang yang melalui program ini
sangat mungkin terlibat di dalam pelaksanaan program kementerian lembaga yang relevan. Misalnya UMKM, yaitu sudah menjadi urusannya Kementerian Koperasi UMKM-nya Pak Teten gitu ya sekarang ini gitu ya, untuk kemudian mengambil resources tenaga yang muncul. Itu yang saya lakukan dengan program bersama teman-teman di bidang-bidang humanities ya, humaniora gitu ya, antropologi, arkeosejarah dan seterusnya gitu. Fokusnya ke apa? Ke cagar budaya. Programnya apa? Programnya lintas bidang terkait dengan pelestarian cagar budaya dan juga pemanfaatannya gitu ya. Jadi mulai dari konservasi, pemugaran, pencatatan dokumentasi, kemudian pengembangan, misalnya kalau arahnya itu pariwisata ke travel pattern dan seterusnya, dan itu ternyata mendapat sambutan cukup besar. Nah, setelah programnya selesai, tentu pertanyaannya orang yang melalui proses itu kemudian ngapain? Ya langsung aja terjun, gitu ya. Dia nggak perlu mundur kemudian melakukan sesuatu yang lain, tapi mereka yang tertarik untuk terus langsung bisa diserap, ya baik oleh Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, atau yang lebih baik sebetulnya kita dorong mereka untuk bikin pekerjaan sendiri ya. Itu ada fasilitas-fasilitas yang disediakan. Jadi soal keberlanjutan program sangat penting, saya sangat setuju tadi ya disampaikan, dan mungkin itu juga harus dipikirkan gitu sejak awal sebelum program itu dijalankan gitu. Jadi by design gitu ya. Jadi bukan karena kebetulan ternyata program dapat sambutan banyak ini yang menarik, tapi kita sudah lihat gitu ya bahwa dia memang bisa dilanjutkan dan bahkan dikembangkan itu menjadi lebih baik. Jadi ya itu ya mungkin perlu ada diskusi ya bersama kementerian, lembaga, dunia usaha, civil society gitu ya, yang bisa menjalankan kelanjutan ya dari program ini. Ya, sekalian juga mungkin titipan Pak, kita mungkin perlu desentralisasi kali Pak ya. Ini saya lihat komunikasinya jadi rumit sekali ya, karena apa-apa menunggu yang paling atas gitu, dan juga menunggu kita kurang percaya diri nih Pak, soalnya kita nggak dipercaya gitu, artinya pemanfaatannya jadi kurang maksimal ya, artinya banyak daya yang sebenarnya sangat potensial Pak untuk buat perubahan Pak. Saya kira mungkin titipan juga kawan-kawan Pak, mungkin desentralisasi perlu dipikirkan Pak. Siap. Ya. Ayo teman-teman, siapa lagi nih yang lain? Silakan nih, suara ibu-ibu, suara adik-adik mahasiswi yang belum terdengar lagi nih. Ayo. Nah, ini kenyataan kita nih, Pak. Mereka belum siap untuk bertanya, Pak. Atau mungkin kita terlalu cepat ya. Ya juga mungkin yang belum kenal Pak Hilmar ya, beliau alumni dari saya nggak tahu nama kampusnya di Perancis ya, Pak ya, di bidang sejarah, dan beliau juga sangat telaten dengan karya-karya sastra, banyak pemahaman tentang Pram ya, Pramudia Anantatur, dan ya saya selalu mengikuti ya. Jadi tersedia loh teman-teman di YouTube di mana saja. Dan Pak Hilmar masih aktif di KJ ya Pak ya? Masih ya. Masih mengajar di KJ Pak ya. Ya, ada lagi mungkin kawan-kawan? Pak Ari. Silakan Bu Sarah ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Pak Hilmar ini bicara soal bagaimana berpikir bebas itu tadi ya. Kelihatannya di tingkat level dosen juga masih punya tantangan yang sangat serius terkait hal ini sebenarnya, dan ini akan mempengaruhi kemudian pelaksanaan program kita. Hal yang simpel saja, misalnya dengan satu program dengan mahasiswa mengajar. Mahasiswa mengajar ini kan dia dapat 20 SKS. Nah, dihitung dia diakumulasi dengan 20 SKS yang relevan. Dan ternyata walaupun misalnya dari kementerian sudah melakukan proses sosialisasi, bahkan sampai ke uji teknis, dari universitas juga melakukan hal yang sama, tetap saja kemudian mahasiswa yang kuliah yang ikut program mengajar, tiba-tiba dia hanya diakuin 2 SKS atau 4 SKS. Atau kemudian diwajibkan kuliah secara daring. Dan itu buat dia berat, karena kadang-kadang dia tugasnya itu kan di daerah yang sangat terpencil, yang akses internetnya buruk. Jadi ini juga kesulitan tersendiri. Artinya saya mengamati, misalnya kayak saya sudah mengajar sudah lebih 20 tahun. Itu ada gap yang besar sekali dengan cara berpikir dosen yang usianya sudah mengajar lama, dengan generasi sekarang kan yang memang berbeda. Sehingga yang keluar apa? Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Dan itu buat dia berat, karena kadang-kadang dia tugasnya itu kan di daerah yang sangat terpencil, yang akses internetnya buruk. Jadi ini juga kesulitan tersendiri. Artinya saya mengamati, misalnya kayak saya sudah mengajar sudah lebih 20 tahun. Itu ada gap yang besar sekali dengan cara berpikir dosen yang usianya sudah mengajar lama, dengan generasi sekarang kan yang memang berbeda, sehingga yang keluar apa?
mahasiswa sekarang kurang attitude-nya kurang baik, dan macam-macam yang lain, klaim-klaim seperti itu karena tidak mempelajari perbedaan generasi dan kebiasaan dan karakteristik. Dan ini kemudian menimbulkan gap dalam kelas ketika kemudian dosen tidak semua melihat bahwa anak-anak sekarang nakal-nakal, anak-anak sekarang nggak nurut, anak-anak sekarang dan banyak stereotip lain tanpa menyadari bahwa sebenarnya generasi antara misalnya kayak generasinya saya dengan generasinya anak-anak sekarang kan beda banget karakteristik. Dan ini ada soal tersendiri terkait ini, Pak, sehingga ini yang menyebabkan juga program-program sebini ini tidak semua dosen dengan senang hati dan tertarik untuk terlibat. Jadi apalagi kemudian dari misalnya dari jurusan-jurusan eksak gitu. Ini apaan nih modul merdeka misalnya modul Nusantara misalnya kira-kira gitu, Pak. Nah, ini yang saya rasakan. Ya. Ini bisa panjang diskusinya karena saya waktu mahasiswa juga termasuk yang nggak nurut itu. Gitu ya. Jadi itu sih ya, saya kira kita hadapi ya dari waktu ke waktu ya, dinamika semacam ini di lapangan terutama. Tapi yang tadi saya baru dengar tuh yang dia ikut mahasiswa mengajar kemudian malah dapat soal gitu ya karena apa tidak diakui. Jadi mungkin kalau boleh kalau ada yang seperti ini boleh dong saya dikasih laporan, nanti saya kasih tahu sama Dirjen Dikti gitu. Karena mungkin ya ini kan kondisi lapangan ya, jadi banyak hal-hal yang mungkin ya karena informasinya nggak sama gitu ya, atau kebijakan yang berbeda-beda, kemudian jadi ada kasus-kasus seperti ini. Tapi saya kira perlu ditangani ya, kalau nggak akan menjadi disinsentif ya bagi mahasiswa maupun dosen untuk ikut dalam program ini. Nah, kalau yang tadi gimana caranya agar, saya kira kata kuncinya kan pasti di sini inspirasi ya. Dia mesti inspiring gitu. Kalau dia nggak inspiring, program ini dia rasa sebagai beban, ya sebagai PR tambahan gitu loh. Udah begitu banyak beban ngajar di sisi dosen ya. Mahasiswa juga ngerasa nih SKS begitu banyak, ya, padahal tujuan mereka secara spesifik dan ini perkembangan yang memang mesti dibaca, yang agak membedakan dengan generasi kita, Kak Suraya nih. Ya saya kalau misalnya kita dulu kuliah, pokoknya melengkapi pengetahuan ya, belajar teori dan segala macam, lihat lapangan, kemudian memperkaya pengetahuan kita gitu. Kita lakukan dari waktu ke waktu. Sekarang informasi diperoleh orang at your fingertip gitu kan, di ujung jari kita nih gitu. Kita nggak tahu apapun tentang sesuatu, masuk search engine dapat jawaban banyak sekali. Gitu ya. Yang dulu di zaman kita kan nggak tersedia. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang bahkan kita, kalau saya masih ngajar, jadi kalau kita kuliah tuh kan kadang-kadang kita ngomong gitu ya, mereka udah langsung cari kan, bener nggak dia diomongin dia gitu ya. Terus kalau nggak dia bisa langsung sanggah gitu kan. Jadi beda sekali gitu. Kita nih nggak lagi memainkan, ini untuk teman-teman dosen ya, kita tidak lagi memainkan peran sebagai sumber pengetahuan. Kita memainkan peran sebagai fasilitator terbentuknya pengetahuan gitu. Siapa yang membentuk pengetahuan? Ya mahasiswanya sendiri gitu ya, dia yang sekarang ini betul-betul menentukan. Dan ini jujur aja, saya di kementerian, tapi saya merasa gitu ya bahwa pola yang ada dengan kurikulum dengan segala macam itu memang kemudian dirasakan agak mengekang ya, agak membatasi gitu ya, karena poinnya kan sekarang ini kalau buat saya gitu ya, memberi landasan yang solid ya, theoretical dalam pengertian mengerti prinsip-prinsip dasar ya di bidang masing-masing gitu ya, prinsip ilmiahnya itu apa, kemudian mencari ya, dan bahkan bisa mengembangkan sendiri si pengetahuannya itu sesuai dengan apapun yang mau dilakukan gitu. Dan itu memang bebannya sebagai dosen, karena bebannya akan jatuh kepada dosen karena peran tradisionalnya yang memberi ceramah sekali seminggu atau berapapun kali ininya, kemudian menguji, membaca paper itu berubah gitu. Dia mesti lebih siap sekarang ini. Bahkan di bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan yang secara konvensional dia pelajari gitu. Sejarah hari ini gitu ya.
Kalau saya pakai model konvensional, ya udah ajarin aja dari waktu ke waktu, bikin periodisasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita mau lebih serius, ya mau tidak mau banyak isu, masalah yang tidak langsung berkenaan dengan bidang kita, mesti dibicarakan juga, gitu ya, mesti dikuasai juga. Apalagi kalau ada program seperti Kampus Merdeka, ketika berhadapan dengan realitas yang begitu kompleks, ya, makin nggak nyambung tuh nanti, gitu, bidang keilmuannya, gitu ya. Dan sering saya kira Pak Ari juga pasti mengalami, kita kemudian merasa, waduh, teori itu adanya di kampus, kalau di kampung lain lagi tuh realitanya, gitu ya, ilmu kita serasa nggak ada guna, gitu. Nah, agar ini tidak terjadi, saya kira interaksi di antara kampus dan kampung ini, atau antara teori dengan realitas ini, memang betul-betul mesti kita tingkatkan, gitu ya, sehingga bukan hanya teori kita kemudian berguna di dalam praktek, tetapi saat kita membentuk teori dalam pengertian pengetahuan, itu sumbernya adalah praktek-praktek yang konkret, gitu. Jadi bukan saja mempraktekkan teori yang menjadi penting, tapi bagaimana juga menteorikan praktek-praktek, gitu. Itu sama pentingnya, gitu ya. Dan saya kira dalam program seperti MDKM, hal itu mestinya sangat dimungkinkan. Ya. Ya, ini ada dari mahasiswa ini, Alfian Nur Muzaki. Saya kira menarik nih pertanyaan. Silakan Alfian, disampaikan sendiri nih. Mana Alfian Muzaki? Ayo, cepat nak. Kok nak Pak? Friend, cepat friend. Silakan. Mana Alfian Nur? Ada orangnya? Ya, selamat siang Bapak. Sebelumnya saya mematikan kamera karena jaringan agak sedikit rumit di sini. Siap. Iya, siap. Ya, baik. Perkenalkan, saya Alfian Nur Muzaki dari Universitas Negeri Malang. Izin bertanya Bapak mengenai tadi Bapak sampaikan mengenai akhir dari Merdeka Belajar ini, khususnya di bidang kebudayaan, bahwa dalam Merdeka Belajar ini siswa dapat terserap di kementerian, baik di pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. Nah, yang saya tanyakan itu, jika mereka itu tidak serumpun bidang ilmunya itu, apakah dapat langsung terserap, Bapak? Misal mesin ke kebudayaan atau lain sebagainya, Bapak. Lalu apakah ruang lingkup yang berbeda tersebut ada kualifikasi tersendiri seperti itu, Bapak? Terima kasih. Oke. Pertama klarifikasi dulu. Kalau dibilang terserap sebetulnya bukan menjadi PNS ya. Tetapi maksudnya itu boleh aja jadi opsi. Tapi yang maksudnya terserap ketika kita merancang program MBKM ini, gitu, katakanlah untuk 1 tahun, kita sudah punya bayangan tuh ya. Setelah program ini selesai, kira-kira orang yang melalui proses ini akan bisa terlibat di dalam kegiatan apa. Ya, syukur kalau kemudian masuk dalam organisasi atau lembaganya, tapi itu cerita yang lain. Yang penting setelah 1 tahun ini ada program lanjutan yang kira-kira akan sangat-sangat memerlukan mereka-mereka yang sudah lolos atau lulus atau selesai dari program MBKM-nya. Gitu ya. Jadi saya kasih contoh tadi ya, di dalam di bidang kebudayaan, urusannya pelestarian cagar budaya ada banyak sekali tuh. Anak teknik juga bisa gitu, karena untuk konstruksi candi misalnya ya, konstruksi cagar budaya yang ada itu arsitektur, kemudian juga teknik sipil, ya ilmu-ilmu eksak itu berperan gitu ya. Atau misalnya penggalian pengetahuan tradisional gitu, itu juga yang sekarang kita lagi lakukan gitu. Itu jelas dari biologi ya, mereka yang bergerak di kimia gitu, itu juga sangat relevan bidang keilmuan mereka. Nah, jadi saya kira bukan soal linear dalam pengertian apakah disiplin ilmunya itu sesuai dengan judul besarnya gitu ya, tetapi bidang keilmuan yang spesifik ini memainkan peran apa di dalam gambar besar gitu ya. Pengetahuan tradisional kalau dikembangkan, katakanlah misalnya seperti wellness tadi, itu pada akhirnya juga akan memerlukan orang yang mengerti ekonomi. Ekonomi bukan hanya soal manajemen, tapi pasti akuntansi. Ya, kalau mau bikin modeling, katakanlah untuk marketing dan seterusnya, kita perlu orang yang ngerti algoritma, ngerti komputer, jurusan matematik pun masuk gitu ya. Jadi gitu tuh. Kita caranya melihat
peran yang spesifik dari bidang keilmuan kita di dalam satu gambar yang besar. Mesti ada tempatnya, ya, mesti ada tempatnya. Karena menurut saya bidang ilmu spesifik apapun gitu ya punya landasan keilmuan yang juga nggak jauh-jauh amat tuh, kalau kita tarik ke induknya gitu ya. Jadi soal linearitas isu yang penting, tapi bagi saya adalah kemampuan kita untuk membaca realitasnya secara tepat dan kemudian melihat dari sudut pandang keilmuan kita apa kontribusi yang bisa diberikan. Dan mestinya diskusi seperti ini juga terjadi di awal, ya, ketika program itu sedang disusun gitu. Mohon maaf sebentar. Silakan Pak, ambil. Ya. Silakan. Nah, ini teman-teman tolong nih, silakan dipersiapkan ya untuk pertanyaan lanjutan, mumpung masih ada waktu Pak Hilmarnya. Pak Muhajir mana nih Pak Muhajir? Aduh, ini biasanya sangat cekatan ini. Dan termasuk teman-teman mahasiswa lain ya, jangan ragu ya. Tadi ada yang nanya soal administrasi juga nanti akan kita sampaikan, karena juga mungkin menyangkut juga dosen ya. Silakan nanti. Nah, asiknya memang ada yang raise hand ya, jadi bisa langsung saya arahkan nanti. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Ya, jadi ini juga ada pertanyaan terkait administrasi, tapi Pak ini mahasiswa nanya Pak Cair, mungkin Bapak bisa bantu nanti nyampaikan ke panitia terkait. Apa itu? Ini masalah pendanaan Pak. Ini kalau saya baca lengkapnya begini Pak. Bapak maaf, kalau misal menanyakan mengenai dana PMM yang tidak cair, apakah tidak apa-apa? Karena saya dan mungkin beberapa teman yang lainnya juga ada yang belum mendapatkan dana PMM yang 2 juta berapa tadi dikatakan 2.100.000. Kemudian padahal data yang di platform Kampus Merdeka sudah benar menurut PIC dan dari kampusnya dana ini berurusan dengan pusat. Nah, mungkin Bapak bisa bantu nanti Pak. Ini termasuk termasuk dosen Pak. Dosen juga ini kan seperti ini kan saya kan beberapa dosen mengundang tokoh-tokoh inspiratif ya. Kalau Pak Hilmar saya nggak akan nagih saya ya, tapi kalau yang lain-lain kita harus siapkan. Jangan lagi Pak ya. Saya semangat ya Pak. Siap. Nah, itu Pak mungkin jadi beban kita yang di lapangan Pak ya, masalah pendanaan juga Pak. Ya. Iya, kalau saya sih kalau misalnya boleh ya, tadi juga ada isu yang teman-teman yang ngajar itu ya. Kalau boleh disampaikan dalam satu berkas kali ya. Apakah surat atau apa gitu ya, ajukan ke Mas Menteri, karena sangat perlu informasi pelaksanaan di lapangan kayak gimana gitu. Kalau enggak kan nanti kesulitan-kesulitan seperti ini nggak pernah bisa ditangani dengan baik oleh sistem gitu ya. Jadi mohon bantuannya aja nanti kalau misalnya ada ke Dirjen Dikti juga boleh. Saya bantu di WA aja nanti suratnya ke saya, nanti saya bantu menanyakan lah gitu ya, ininya gimana gitu solusinya terhadap ini. Baik. Ini Pak Jul ada lanjutan nih, Pak Jul Fikar Takir. Masih ada waktu ya Pak ya? Salah ya? Silakan. Nah, oke, silakan Pak Jul. Terima kasih Pak Ari. Ini berkaitan sama dengan poin 20 SKS Pak Hilmar ya. Pengalaman saya di program DPL, mahasiswa ini ternyata banyak yang curang, nakal juga ya. Dia ambil program tersebut, tapi dia juga kuliah lain gitu. Jadi kasus yang saya lihat, semua mahasiswa ikut ini kan mahasiswa yang pintar, yang IPK bagus. Kenapa nggak diikat jadi 24 SKS, Pak? Kemudian di Medun Nusantara, dengan 25 pertemuan, 2 SKS konversinya. Terlalu kecil tuh Pak Hilmar. Mungkin bisa ditambahkan lagi SKS untuk di Medun Nusantara, sehingga beban mahasiswa mengikuti ini tidak merasa berat gitu. Dia akan full di sini gitu ya. Ya, terus satu lagi nih. Kasus saya di DPL ini banyak mahasiswa seharusnya diikat dengan 24 SKS, Pak. Karena apa? Dengan dikasih 20, dia masih bisa ngambil mata kuliah lain, sehingga dia nggak fokus. Kasus di saya yang di mahasiswa yang di luas, ketahuannya udah hampir selesai proyek, dia cuma masuk 2 hari, Pak. Sisanya dia kuliah. Jadi istilahnya kalau nggak diikat dengan SKS yang kuat, ya mereka bisa mengambil yang lain, sehingga kita dosen sebagai lapangan jadi kewalahan juga, ternyata dia berbohong.
Saya curiga waktu dia buat laporan kok sama dengan kawannya terus. Akhirnya saya putar-putar, akhirnya dia ngaku dia cuma hadir 2 kali, selebihnya dia kuliah di tempat kuliahnya gitu. Jadi mohon dari Pak dibuat suatu SKS yang paten sehingga mahasiswa itu tidak bisa ngambil yang lain. Contoh kayak sekarang ya, kasus daring ini mahasiswa nggak konsen. Karena apa? Dia tinggal di daerahnya, ada hajatan keluarga ataupun apa, dia nggak konsen kalau kita kasih materi. Jadi seandainya ada kekuatan yang membuat si mahasiswa itu komit, dia dengan dapat insentif sekian, ya dia tidak perlu lagi yang lain. Jadi dia pun berhak untuk dapatkan itu gitu. Dan satu lagi mungkin ada dari saran saya, mungkin ada rekomendasi dari kementerian bahwa mahasiswa yang lolos program ini, mereka untuk lamar beasiswa atau apa, mereka dapat kondisi bagus itu untuk hal tertentu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih Pak Jul. Saya kira sama ya, nanti dalam berkas yang itu tuh rekomendasinya saya bisa bantu sampaikan tuh. Bagus sih soal 24 SKS, saya kira kalau misalnya full ya konsentrasinya, jadi ya udah hanya ke sini ya, tuh, hanya ke program kita ini. Baik, nih kayaknya harus ditodong nih. Tolong nih Pak Muhajir, Dr. Muhajir, mana Dr. Muhajir? Silakan. Nah, ini biasa sangat kritis beliau nih. Ini aduh, luar biasa politiknya ini. Silakan Pak Muhajir, coba ini lagi ada Pak Ilman. Oke. Ya, Bang Ari. Saya ini Zoom via warung kopi, Pak ya. Ya, silakan. Ya. Tadi saya baru sama masuk, Bang Ari. Saya lihat memang luar biasa penjelasan Pak Ilman Farid tadi. Menyangkut kebudayaan. Meskipun kita tahu bahwa di judul besar yang dikasih sama Bang Ari tentang menjadi Indonesia, ini Aceh sedang berproses yang luar biasa untuk baik Indonesia gitu. Jadi bagaimana mengkonstruksikan mental nasionalisme di Aceh ini masih merupakan PR besar gitu. Tapi satu hal yang unik bahwa konflik Aceh yang berkepanjangan itu menghancurkan tembok-tembok kebudayaan Aceh gitu. Jadi kita tahu bahwa kenapa kemudian konflik perang yang terjadi di Aceh lama sekali itu membuat budaya Aceh itu pasif gitu. Dalam bahasa kebudayaan mungkin saya sebut begini. Dulu tradisi Aceh itu tradisi berperadaban. Jadi orang Aceh itu orang-orang yang melek menulis gitu. Abad ke-16 17 ya Aceh sudah punya karya-karya besar gitu. Tetapi perang berkepanjangan menghancurkan semua itu. Jadi kearifan-kearifan kebudayaan di Aceh itu saya pikir juga harus kembali didorong. Jadi ini bisa dimulai. Tadi benar seperti kata Pak Ilman Farid ya, bahwa kita bisa menerabas kondisi-kondisi poesi-poesi di akar rumput, mengajak orang-orang untuk kembali pada kebudayaan yang sebenarnya gitu. Jadi memang mental kebudayaan Aceh yang beradab, yang humanis, yang metropolit, yang kemudian itu punya ciri khas tadi itu hari ini meredup ya. Jadi tradisi besar Aceh itu hari ini hilang gitu. Nah ini PR besar yang saya pikir. Nah bagaimana kemudian Aceh juga hari ini menghadapi satu persoalan ya. Kita tidak bisa lagi terbuka pada perbedaan. Jadi persoalan-persoalan intoleransi di Aceh juga terjadi karena faktor bagaimana budaya keterbukaan kita itu hari ini tidak lagi terbuka begitu, Bang Ari. Jadi Bang Ari, saya nanti saya coba kasih satu bukan konklusi sih, satu argumen-argumen yang saya pikir bisa membantu kita melihat sejarah panjang kebudayaan Aceh itu sampai sekarang gitu. Karena bagaimanapun pasca damai itu menjadi titik balik Aceh dalam rangka mencari jati diri Aceh sendiri gitu. Saya ingat sekali ketika dulu kita diskusi, saya pernah katakan sama Bang Ari, hari ini Aceh itu gagal menjadi Aceh dan Aceh gagal menjadi Islam gitu. Apa makna Aceh gagal menjadi Aceh? Aceh yang metropolit, Aceh yang terbuka pada perbedaan, Aceh yang melek pada literasi. Ini hari ini tidak kita temukan lagi gitu. Yang kedua, Aceh gagal menjadi Islam. Cara Islam di Aceh saya pikir juga masih sebatas formalitas ya, formalisasi gitu. Jadi cara Islam kita itu belum merambah, memperbaiki tatanan nilai yang lebih luas begitu. Jadi ini menjadi persoalan, menjadi PR besar orang-orang Aceh ke depan. Jadi ini Bang Ai mungkin ya untuk memantik dulu. Terima kasih banyak. Ya Pak Ilmar, bagaimana Pak Ilmar melihatnya? Apa memang Aceh ini terlalu eksklusif Pak?
kalau dibandingkan dengan Papua juga, atau memang gimana nih Bapak melihat? Apa memang perasaan yang disampaikan oleh Pak Muhadjir tadi itu memang wajar, atau kami terlalu lama terlena nih Pak? Gimana Pak? Kalau tadi ya soal bagaimana dampak dari konflik terhadap identitas kultural gitu ya, sebetulnya ada di mana-mana ya. Saya keliling Indonesia, problem seperti itu laten karena konflik tidak selalu dalam skala yang besar seperti di Aceh gitu ya, tetapi di banyak komunitas itu terjadi dalam waktu yang sangat panjang, nggak selesai gitu ya, bagus di permukaan tapi api dalam sekam gitu ya, dan itu dampaknya kemudian terhadap kebudayaan seperti yang tadi dikatakan memang besar sekali. Orang jadi aduh udah deh pokoknya bagaimana caranya aman ya, apapun ya, menjadi konformis ya, menjadi udahlah pokoknya ikut aja yang suaranya besar ya, dan ini terjadi di tingkat desa, di tingkat komunitas yang kecil ya, bukan hanya satu wilayah yang besar. Nah, tentu problemnya ajakan untuk kembali melihat kekayaan budaya yang kita miliki. Salah satu misinya adalah itu. Ya. Kita menyadari nih, seperti yang tadi saya setuju banget ya, Bang Muhadjir bilang bahwa kita nih sebenarnya punya tradisi kosmopolitan. Aceh luar biasa kosmopolitan. Ya, mungkin yang salah satu yang paling depan yang punya hubungan diplomatik, hubungan internasional dalam pengertian modern ya, gitu, di seluruh Nusantara ini gitu ya. Jadi dari segi itu saya kira kita nggak punya keraguan. Problemnya kan kemudian kenapa justru dengan beriringnya waktu ini makin decline, gitu ya. Ini kan kalau kita baca karya akbarnya Azhari ini, kura-kura berjanggut, ini kan kisahnya mengenai itu kan, gitu ya. Bagaimana satu negeri yang begitu terbuka, ya ada begitu banyak ragamnya, tapi dalam perjalanan waktu kemudian mengalami penurunan gitu, dan itu sebetulnya juga kita lihat di Banten, kita lihat di Makassar, ya, tempat-tempat di seluruh Nusantara ini yang begitu kosmopolitan. Dalam perjalanan waktu seiring dengan meningkatnya kekuasaan kolonial menjadi semakin ke dalam gitu ya, tumbuhnya ke dalam, semakin rumit ke dalam, bukan expand keluar gitu ya, tetapi mengalami semacam involusi lah katakan. Nah, tentu pertanyaan besarnya atau PR besar yang tadi disebutkan, gimana caranya kita keluar dari itu? Ya, bagaimana caranya kita membebaskan diri itu dari keterkungkungan itu? Tentu untuk memutar balik jarum sejarah itu nggak mungkin gitu ya, kita nggak bisa kembali ke masa lalu yang jauh gitu. Tapi tidak berarti tidak ada yang bisa kita lakukan hari ini, banyak sekali PR-nya gitu. Dan saya di kementerian juga melihat ini di samping tentunya memberikan referensi pengetahuan sedemikian rupa sehingga orang kembali terinspirasi gitu ya, tetapi juga melihat peran dari komunitas kita yang beragam ini di dalam tatanan global. Ya, ini satu pekerjaan yang menurut hemat saya gitu ya, saat ini sangat-sangat penting dilakukan. Apa sih kontribusi komunitas lokal kita ini ya terhadap isu-isu yang besar di luar sana gitu ya. Dan sekarang saya kira hari ini nggak ada yang bisa menghindar dari isu lingkungan, itu pasti ya. Ya, pemanasan global, perubahan iklim itu real, ya, bukan ciptaan siapa. Saya keliling ke banyak tempat yang di daerah pesisir itu, buat mereka tuh perubahan iklim yang dibicarakan di Glasgow macam-macam lah, apa segala itu makanan sehari-hari. Ya, ikan menghilang. Waktu untuk melaut menjadi makin pendek ya karena perubahan iklim itu. Jadi banyak sekali isu-isu yang sifatnya sehari-hari yang mereka harus hadapi gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah kita bisa menjadi bagian ya dari solusi gitu ya terhadap persoalan seperti ini gitu. Dan ketika kita membuat pertanyaan itu tentu berkait dengan modal kita apa ya untuk sampai ke sana gitu. Nah, di sini masalah kebudayaan menjadi penting karena banyak solusi terhadap soal-soal seperti ini ada di dalam cultural resources kita.
masalahnya banyak dari kita nggak punya akses lagi ke cultural resources kita sendiri, ya karena udah nggak tahu bahasanya, dia nggak belajar ekspresinya, orang tuanya juga sudah tidak lagi mempraktekannya, gitu ya, sehingga dia terputus tuh dari cultural resources itu. Gitu. Sementara ilmu-ilmu modern yang dipelajari di sekolah tidak mencukupi, gitu. Ya, jadi kalau saya sih melihat seperti tadi ya, isu itu kita bisa ya kalau mempertemukan potongan-potongan gambarnya ini, sejarah tempatnya di mana, kekayaan budaya yang kita miliki di mana, sains teknologi itu ada di mana, sehingga dia bisa menjahit. Ya kayak Bang Ari lah, saya kira tahu persis ya di studi-studi kita mengenai etnomusikologi dan segala macam ini, ada yang kita pelajari dari para maestro yang nggak pakai perantaraan komunikasi modern kan, karena kita belajarnya tuh benar-benar di tingkat rasa tuh, gitu ya. Tapi kita tahu persis gitu bahwa ini kan nggak bisa dengan mudah kita transmisikan gitu ya. Dia harus diterjemahkan tuh kadang-kadang gitu ya dalam sistem notasi dan segala macam gitu ya, sehingga dia diprofankan gitu ya, dari yang level yang sakral yang mungkin kita belajar dari para maestro ini kan setengah berilmu lah gitu ya kita pendapat, tapi untuk kemudian diperluas dan dikembangkan, mau tidak mau dia harus ditaruh di satu tataran yang berbeda gitu. Ya, sama nih halnya seperti tadi ya, soal kosmopolitan segala macam, kita nggak bisa tuh cuma sekedar meniru gitu ya. Ya, tapi sarinya bagaimana caranya mengambil dan menerjemahkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari ini gitu, sehingga ketika dia mau kembangkan, ketika dia mau jalankan gitu, perasaan kosmopolitan segala macam itu juga tidak artifisial gitu. Ya, tapi betul-betul sudah secara sistematis ya, dan di ruang-ruang yang juga tepat gitu. Jadi PR menerjemahkan itu adalah pekerjaan intelektual yang menurut saya tidak kecil ya, sangat besar ya, sangat memerlukan energi kita bersama gitu. Tapi kalau ke depan ya, secara kultural kita mengerahkan ya energi dan sumber daya kita ke sana, saya melihat kemungkinan untuk Aceh bangkit menjadi pusat peradaban itu di depan mata gitu ya. Ya kebetulan kenal banyak dengan teman-teman juga dari tahun 90-an yang pernah rame-rame justru di masa konflik itu, tahu sekali gitu ya bahwa sebenarnya kemungkinannya untuk tumbuh ke arah itu luar biasa. Sedikit tambahan gitu misalnya ya, salah satu program di kementerian ini jalur rempah ya, jalur rempah. Nah bicara tentang jalur rempah, image yang muncul adalah orang Belanda ya kura-kura berjanggut itulah ya, Portugis, Belanda segala macam datang ngambilin rempah pulang terus mereka jadi kaya, kita miskin gitu ya. Kalau yang kita baca ini cuma sumber-sumber dari mereka ya, tapi kalau sekarang ini kita mundur ke belakang sebelum Eropa itu datang, lihat bagaimana perhubungan antara Sumatera dengan Siraf di Oman sana, dengan Persia, gitu ya. Belajar lagi tentang bagaimana orang-orang di sana mengembangkan apa yang disebut sastra ajaib. Ya, karena apa? Karena begitu banyak keajaiban di Nusantara ini yang mereka nggak paham, gitu ya. Nah, terus dia masukkan di dalam tradisi sastranya, tapi tradisi sastranya sayangnya di sini nggak dikenal, gitu. Di kita aja nggak dikenal gitu ya, karena putus gitu ya perhubungan itu. Jadi saya melihat bahwa terutama kalau bicara tentang sejarah masa lalu itu, masalah dari mana datangnya pengetahuan itu menjadi penting gitu ya. Mengkritik sistem pengetahuan kita tuh menjadi penting sekali gitu ya. Ini saya kira hobinya teman-teman kayak Fauzan Santa gitu ya, Azari Ayub dan lain-lain ini, Reza dan lain-lain kan ada di sana gitu. Dan ini yang perlu ya, penting banget kalau masuk dalam modul Nusantara juga akan keren itu. Dimensi kritik pengetahuan ya. Dari mana sih pengetahuan itu datang gitu ya, sehingga kita nggak kemudian belajar itu cuma nyerap aja ya, tapi tahu persis ya dari mana datangnya, sehingga pertanyaan kenapa dia harus digunakan, bagaimana cara menggunakannya juga bisa terlihat gitu. Ini Bang Fauzan udah disebut namanya. Ayolah Bang Fauzan, keluarkan suaramu. Mana Bang Fauzan nih? Ada Bang Fauzan? Pak Hilmar. Pak Hilmar di samping optimisme yang Pak Hilmar punya ya, sebagai orang tua juga, ada nggak ketakutan Pak Hilmar tentang Indonesia kita? Ada nggak ketakutan Pak Hilmar tentang Indonesia kita ini?
Ketakutan. Oh, maksudnya khawatir akan masa depan Indonesia ya. Iya. Kekhawatiran saya yang lebih besar adalah nasib planet ini ya. Yang jika tidak diurus dengan baik gitu, kita 2050 itu akan punya problem sangat serius gitu ya. Mungkin pada saat itu saya udah terlalu tua kalau memang masih ada di bumi ini ya, untuk memikirkan soal-soal seperti ini. Tapi untuk generasi yang sekarang itu soal-soal yang akan real. Indonesia seperti halnya banyak negara di dunia adalah bentukan-bentukan produk dari zaman modern gitu ya. Dan tentu dinamikanya akan sangat bergantung ya pada kemampuannya dalam menghadapi isu-isu yang sangat mendasar sekarang ini. Ini agak beda kita suasananya dengan 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Kita waktu itu masih sangat sibuk bicara tentang geopolitik. Wah, ini bagaimana ya perubahan-perubahan dunia. Uni Soviet berubah dari satu kesatuan yang begitu besar sekarang pecah-pecah gitu ya. Balkan juga begitu. Apakah Indonesia tidak akan bernasib sama? Pertanyaan itu sampai hari ini mungkin masih ada. Ya, sampai hari ini masih ada. Tapi buat saya, apakah memang itu soal yang paling menonjol saat ini gitu. Saat ini saya kira semua orang di dunia ini berusaha mengerahkan resources apapun yang ada pada dia, institusional, finansial dan seterusnya untuk survive. Ya. Dan itu mungkin tantangan yang paling besar gitu ya. Sayangnya di tingkat global banyak pemimpin dunia ini belum berpikir ke arah sana, atau mungkin berpikir tapi tidak menjadikannya bagian dari kebijakan yang solid. Tapi kalau kita ikuti ya COP21 di Paris, dia melahirkan Paris Agreement, COP26 di Glasgow, dan kelanjutannya ke depan, soal ini dalam waktu-waktu mendatang akan menjadi makin menonjol. Ya menurut saya. Ya. Dan kelihatannya belum ada yang punya rumus ya tentang bagaimana caranya keluar dari persoalan ini. Dan itu buat saya sangat menggelisahkan gitu ya. Kalau masa depan Indonesia, menurut hemat saya juga akan sangat bergantung ya pada kemampuan kita untuk mengelola problem-problem yang tadi itu. Ya. Karena saya sangat terkesan ketika ada, saya nggak ingat persis, tapi salah satu negara Pasifik gitu ya, perdana menterinya atau menterinya itu berpidato di laut ya, di air setinggi lututnya dia gitu, dan dia bilang gitu ya, 10 tahun lalu ini daratan gitu ya, sekarang udah hampir tenggelam gitu ya, dan buat mereka nggak sempat mungkin ya berpikir tentang tadi tuh ya soal sejarah politik segala macam, udah betul-betul menyangkut eksistensi gitu. Maldives kurang lebih sama ya problem yang dihadapi hari ini. Banyak coastal communities, komunitas yang tinggal di pesisir Indonesia ini punya problem yang kurang lebih mirip gitu. Kalau saya saat ini kekhawatiran besarnya adalah itu ya. Dan nasib Indonesia juga akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjawab ya problem-problem mendasar ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Ilmar. Ini beneran nih, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kalau nggak ada, ya kita biar sama-sama. Iya, saya juga mesti biar produktif jalan lagi. Yang lain. Pak Ilmar, untuk pesan akhirnya lah Pak, terutama untuk adik-adik kita ini, teman-teman muda kita ini, ya sekaligus juga mengingatkan kita yang kebetulan duluan, yang mungkin juga nggak selalu benar Pak ya. Jadi kita bagaimana Pak Ilmar, asiknya lah kita jalanin nih bukan sisa program saja, tapi jalani sisa tanggung jawab kita dengan kapasitas kita sebagai akademisi, mahasiswa, masyarakat biasa, aktivis, dan seterusnya. Silakan Pak. Baik, pertama terima kasih sekali lagi loh ya, ini undangannya. Mungkin juga teman-teman sangat merindukan ya pertemuan yang sifatnya langsung ya gitu ke depan. Tetapi saya sih berharap ya dari pertemuan kita dan juga program ini sendiri ya, kita betul-betul bisa menjadi inspirasi bagi satu sama lain gitu ya. Judulnya kan inspirational leader gitu ya. Terima kasih sudah dianggap memberikan inspirasi. Tapi yang nggak kalah pentingnya, pengalaman sesederhana apapun gitu ya, sebetulnya bisa menjadi sumber inspirasi gitu ya. Kalau dia real dan dia genuine gitu ya. Dan untuk menjadi real dan genuine itu
nggak rumit-rumit sebetulnya gitu ya. Lakukan apa yang mungkin di lingkungan kita gitu ya dengan passion. Nah ini nih yang kadang-kadang miss gitu ya. Kita berusaha menjadi yang terbaik, sibuk dengan ukuran nilai gitu ya, entah diberikan oleh kampus, oleh apa, tapi di dalam ini kurang. Ya kita nggak passionate. Padahal kuncinya kalau menurut saya adalah menjadi passionate about anything gitu ya. Apakah itu pekerjaan gitu ya, atau tugas atau bidang-bidang tertentu gitu ya. Tentu nggak ada obatnya, maksudnya nggak ada resepnya, itu mesti tumbuh dari dalam gitu ya. Dan biasanya passion di dalam diri saya ini juga ketemu ketika melihat hal-hal yang sifatnya inspirasional, dan itu bisa kecil sekali sebetulnya ya, bukan harus perbuatan yang besar-besar yang hebat-hebat gitu ya, tapi mulai dari itu. Jadi mungkin syaratnya adalah apa? Kalau boleh usul saran ke teman-teman gitu ya, mengasah kepekaan gitu ya. Mengembangkan satu kualitas yang belakangan ini mungkin agak sulit kita temukan ya, kemampuan untuk mendengarkan, menyerap lebih banyak gitu ya, karena ketika kemampuan ini kita tingkatkan gitu, hal-hal kecil yang mungkin terlewat tiba-tiba bisa menjadi inspirasi yang luar biasa, dan itu saya kira bekal yang hebat ya untuk kita semua ke masa menyongsong masa mendatang gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Hilmar. Terima kasih sekali undangannya. Biasa. Mudah-mudahan ada lagi kesempatan seperti ini sebanyak-banyaknya lah. Dan bersama teman lain juga. Bapak Ibu demikian ya. Kita ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu Pak Hilmar. Pak Hilmar, silahkan nih kalau ada kegiatan lanjutannya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman di Direktorat dan Kementerian. Ya pokoknya salam hormat ya kami. Selamat bekerja, tetap sehat Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama semuanya. Ya, makasih. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Wah, makasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, jadi dengan berakhirnya tadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silahkan untuk produktivitas yang lainnya lagi. Dan untuk menutup ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua, namo buddhaya, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama.
Sampai ketemu lagi. Buat yang kelas saya atau bimbingan saya, Pak Muhajir masih di sini? Halo Bang Muhajir. Waduh. Sarika masih di sini? Masih, Pak. Coba dilihat nih, mahasiswa kita masih banyak, bukan mahasiswa, saya teman-teman bimbingan kita masih ada nih semua? Enggak semua, Pak. Sebagian udah keluar, Pak. Udah keluar ya? Ya mungkin coba nanti kita obrolin di grup lagi lah ya. Bu Soraya masih di sini? Bu Soraya? Udah pergi ya? Udah keluar juga. Oke, kita akhiri ya semua ya. Makasih banyak ya. Nanti kita mungkin juga nanti saya coba ngobrol sama Pak Muhajir apakah masih perlu. Saya kira tadi juga udah sebagian disampaikan ya terkait refleksi dari apa yang kita adakan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sukses ya semuanya. Semangat ya. Dan